Halo teman-teman, sekarang kembali lagi bersama saya di channel saya Travel Sio. Dan sekarang saya mau coba mukbang. Mukbangnya apa? Mukbangnya bukan mie, bukan makan nasi, tapi pastry. Nah, ini saya udah punya dua yang namanya croissant. Ini croissant dalamnya keju, dan ini croissant yang sebenarnya ini disebut pain au chocolat atau roti coklat, karena seperti yang kita lihat di sini, di dalamnya ada coklat, dan di atasnya ada almond, kacang almond tipis. Nah, sebelum saya makan, saya mau nyeritain dulu tentang sejarah dari croissant ini. Banyak orang yang mikir kalau croissant itu berasal dari Prancis, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Nah, kenapa? Karena orang yang pertama kali menciptakan ini adalah orang Austria, namanya August Zang. August Zang ini adalah mantan tentara artileri. Jadi mantan tentara perang, dia pindah ke Prancis, dia tinggal di kalau di Risliet. Jadi itu alamat dia, alamat bakery dia. Nah, dia membuat croissant ini karena terpengaruh atau terilham dari roti khas Jerman. Khas di negara-negara Jerman namanya Kipfel. Kipfel itu roti bukan pastry seperti ini, bentuknya seperti crescent, seperti sabit. Nah, di Perancis si August Zang ini merubah atau memodifikasi menjadi croissant dengan adonan pastry, dan di situ mulai meledak. Dalam artian banyak orang-orang yang suka. Nah, setelah itu, selain bentuknya yang harus crescent, diciptakan juga yang bentuknya kotak, seperti yang pain au chocolat ini. Jadi ada dua bentuk. Ini juga dikategorikan sebagai croissant, walaupun secara harfiah croissant itu bentuknya harus crescent ya, bentuknya harus seperti bulan sabit. Yang kedua, si croissant itu harus memakai mentega, sedangkan kalau croissant yang kotak seperti ini harus dibaluri dengan margarin, itu bedanya. Jadi di Prancis itu ada aturan ketat untuk pembuatan croissant. Yang selanjutnya untuk croissant itu layernya harus 27 layer. Saya nggak ngitung yang ini ada berapa layer, tapi yang jelas kalau di Prancis itu aturan ketatnya seperti itu. Nah, kenapa saya suka ini? Karena saya suka sesuatu yang renyah-renyah. Ini kan tipis-tipis, pasti kalau digigit itu renyah sekali ya. Nah, sebetulnya kalau mau dirunut sejarahnya juga, Kipfel itu dipengaruhi oleh budaya orang-orang Yahudi yang ada di Polandia, yaitu orang-orang Yahudi Askenazi, di mana orang-orang Yahudi Askenazi itu mereka memakan roti yang bentuknya crescent seperti itu. Jadi dari budaya orang Yahudi diserap oleh budaya Jerman atau Austria yang membuat Kipfel, dan Kipfel itu mempengaruhi August Zang untuk membuat si croissant ini. Nah, sekarang saya mau coba dulu ini yang rasa keju. Nah, saya penasaran sama jumlah layernya ini. Kayaknya lebih dari 27 kalau ini. Oke, saya coba lihat. Rasanya crunchy banget. Dan di dalamnya ada, bisa dilihat ada kejunya. Kejunya enak. Akan saya coba sebut dulu. Dan si dalam itu harus kopong seperti ini, berongga. Itu aturannya. Jadi kalau tidak berongga itu dianggapnya bukan croissant. Juga untuk di Perancis ada aturan baku untuk berat croissant dan juga croissant yang kotak seperti ini. Ada aturan bakunya, beratnya harus berapa gram. Jadi gramasinya tuh
benar-benar dikontrol. Nah, oke, saya habiskan dulu ininya. Ini tadi jadi saya baru beli, dan memang ini rasanya enak banget. Ada rasa gurih dari butter, dari mentega, dan ada rasa gurih dari keju. Kejunya saya nggak tahu merek apa, tapi lumayan besar, di dalamnya seperti ini. Dan di rongga ini warnanya tuh kuning cerah. Jadi si croissant ini dibuat itu pertama-tama adonannya dilipat-lipat. Jadi disebutnya itu proses laminasi, dan dibaluri oleh mentega. Udah itu si adonannya harus dipotong menjadi segitiga. Nah, si ujung yang paling runcing itu kita gulung nanti dan dilengkungkan sehingga akan membentuk sebuah crescent atau bulat sabit. Kalau di Prancis biasanya mereka makan ini untuk sarapan pagi. Jadi mereka makan croissant pakai minumnya pakai kopi. Nah, ini enak banget. Dalamnya itu benar-benar crunchy. Dan layernya kelihatan banyak sekali. Seperti ini. Ini saya habisin dulu ya. Jadi kalau zaman sekarang si croissant ini di stilering atau dimodifikasi sama pembuatnya, dalamnya bisa beragam. Ada yang pakai taburan gula di atasnya, ada yang pakai keju, ada yang pakai coklat, ada yang kosong. Jadi standarnya kosong. Dan apa yang saya suka dari croissant ini adalah rasa gurihnya. Ada asin gurih. Nah, mungkin ada orang yang bertanya tentang bagaimana dengan Queen Amman. Queen Amman itu salah satu pastry khas Prancis dari daerah Prancis bagian barat. Nah, Queen Amman juga bahan dasarnya sama bahan dasar untuk pembuatan pastry, cuman itu lebih tebal dan ditambah gula lebih banyak. Jadi kalau kita makan Queen Amman itu cepat kenyang karena mengandung banyak gula. Kalau yang croissant ini kayaknya tanpa gula. Oke, hampir habis. Nah, kalau yang ini warnanya lebih gelap. Yang isinya coklat lebih gelap. Tapi, nah, jujur satu juga udah cukup kenyang ya. Ini enak banget. Jadi kalau saya ditanya skornya berapa, saya kasih skor 9/10. Jadi saya nggak bakal bosan makan croissant tiap hari, karena benar-benar gurih. Nah, teman-teman, paling videonya segitu dulu. Jadi untuk yang satu lagi saya nggak makan karena memang satu croissant itu juga udah ngenyangin. Jadi kita akan ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Tolong diberi like dan komen dan subscribe.